Menjajal jalan dari Sungai Liat menuju Mentok Bangka Barat itu mengingatkan saya ketika saya menjelajahi jalanan dari kota Pontianak ke Sekadau, Kalimantan Barat. Begitulah kira-kira rasanya. Kota Mentok, kota bersejarah. Itu kesan saya ketika pertama kali mendatangi kota ini. Seperti destinasi pertama yang kami kunjungi ini, yakni Museum Timah Indonesia di kota Mentok, guys. Di museum ini penjelasan sejarahnya ciamik, pengaturan pencahayaan, koleksi barang-barangnya, bangunan, semuanya oke. Tentang bagaimana timah sendiri sudah menjadi komoditi utama dalam perdagangan bahkan sejak di bawah kekuasaan kerajaan Buddha Sriwijaya. Dan yang kita tahu bahwa Bangka sendiri menyimpan jejak kekuasaan Sriwijaya, yakni prasasti Kota Kapur. Seiring waktu, Bangka berada di bawah kekuasaan dari Kesultanan Islam, yakni Kesultanan Palembang, dan sampai akhirnya nanti potensi timah ini diketahui oleh bangsa barat, yakni Belanda. Dan seiring waktu, PT Timah akhirnya di bawah koordinasi dan kendali dari pemerintah Indonesia dalam bentuk BUMN. Namun bagaimanapun juga yang perlu saya tambahkan adalah bagaimana pengolahan timah ini itu selalu memperhatikan analisis dampak terhadap lingkungan. Jangan sampai pengolahan dan produksi ini itu merusak kekayaan alam dan kondisi alam yang ada di Bangka Belitung. Itu yang menjadi PR kita semua. Saya juga melihat bagaimana bentuk olahan timah ini dalam bentuk bola-bola kelereng seperti ini. Saya juga melihat maket dari pertambangan timah. Ada juga sekilas sejarah bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta beserta kabinetnya pernah diasingkan ke Mentok Bangka ini. Seperti destinasi yang akan kami kunjungi selanjutnya, nanti kita akan ke Pesanggerahan yang pernah menjadi tempat pengasingan dari Bung Karno dan Hatta. Digambarkan juga sekilas bagaimana sejarah Jepang pernah masuk ke kota Bangka tentunya, dan digambarkan dengan apik dalam bentuk diorama seperti ini. Waktu sudah memasuki waktu zuhur dan kami juga sempat mendatangi Masjid Tuanan bersejarah ini, guys. Yang unik banget karena tepat di sampingnya bersandingan kelenteng yang menggambarkan toleransi umat beragama. Indah sekali. Dan di masjid ini juga sempat didatangi Soekarno pada saat ia melaksanakan sholat di sini dan fotonya tersimpan apik. Destinasi ketiga kami mengunjungi Wisma Rangam yang menjadi tempat pengasingan Bung Karno ketika diasingkan Belanda bersama tokoh-tokoh kabinetnya pada tahun 1948 ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Adapun tokoh-tokoh yang diasingkan seperti Menteri Luar Negeri Pak Haji Agus Salim, selanjutnya ada Wakil Perdana Menteri Muhammad Rum dan Ali Sasro Amijoyo yang merupakan Menteri Pengajaran pada waktu itu. Peninggalan kamar foto-foto tokoh yang diasingkan di sini masih tersimpan dengan sangat apik. Ada kesan-kesan mistisnya, dan di bangunan inilah, di kota Mentok inilah juga dilaksanakan kesepakatan akhir dari perjanjian Rum Royal. Maka tidak heran Van Bangka begin the victory. Dari Bangka inilah bermula kemenangan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dari destinasi ketiga kami beranjak ke Pesanggerahan Menumbing. Ya, untuk kesini ini butuh effort yang lebih ya, guys, sebab tempatnya menanjak dan jalannya sempit. Disinilah diasingkan tokoh Bung Hatta dan pemandangannya ciamik banget, guys. Dari ketinggian kita bisa melihat keindahan dari kota Mentok. Tidak jauh dari lokasi saya melihat situs yang dikatakan lubang Jepang, tempat penyimpanan senjata mereka kala itu. Gak mau melewatkan kesempatan, saya masuk ke bangunan Pesanggerahan ini dan wow, ternyata penataannya sangat-sangat ciamik dan kekinian banget ya, dan instagramable, penuh makna, dan saya juga bisa merasakan emosi perjuangan di dalamnya, guys. Pada destinasi yang terakhir, kami juga mengunjungi salah satu situs yang bersejarah, yakni mercusuar yang dibangun pada era Belanda yang berlokasi juga di Pelabuhan Mentok Bangka Barat. Pemandangannya ciamik, culture abis, guys. Wah, ternyata luar biasa indah yang Indonesia. Luar biasa sejarah perjuangan bangsanya, luar biasa kekayaan alamnya. Jadi mari kita jaga Indonesia kita tercinta dengan peran dan usaha kita masing-masing. Dan demikianlah dilaporkan secara tidak langsung dan penuh dengan editan inilah
Caper Catatan Perjalanan edisi ketiga, Mentok Bangka Barat, Kota Sejarah. Sampai jumpa di konten Caper selanjutnya, dan see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.